Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, di dalam surah An-Nisa ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su' bijahalatin summa yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian dia segera bertaubat, dan taubat mereka itulah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada 8 poin yang menunjukkan kalau seandainya taubat kita betul-betul diterima Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, yang pertama, setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membenci maksiat dan menghilangkan ketergantungan kepada maksiat. Setelah kita bertaubat, artinya kalau kita sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka semata-mata kita melihat maksiat yang pernah kita lakukan, kita membencinya, kita tidak suka, bahkan kita mengingkarinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kondisi dia semakin hari semakin jauh lebih baik lagi. Mungkin cara bicaranya yang dulu kotor sekarang menjadi santun. Cara berperilaku yang dahulunya kasar sekarang lemah lembut, atau menampakkan akhlak-akhlak zahir, syiar-syiar Islam, bahwa dia memang sudah ingin menjadi orang yang baik. Kemudian yang keempat, ketika dia mengingat maksiat yang pernah dilakukannya, maka ada rasa penyesalan yang begitu dalam, kesedihan, tersiksa hatinya, dan sempit. Pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa saya harus melakukan dosa itu yang selalu terus menghantui dirinya. Karena itulah arti daripada penyesalan yang sesungguhnya. Kemudian yang kelima, adanya niat yang kuat untuk tidak kembali kepada maksiat yang pernah dilakukannya. Ataupun ketika dia bertaubat, betul-betul kemudian dia bertaubat, tiba-tiba ada kesempatan ingin berbuat maksiat, dia maksiat lagi. Bukan seperti ini. Ada kesempatan atau tidak ada kesempatan, tetap dia harus meninggalkan yang namanya maksiat. Kemudian yang nomor 6, selalu bertambah ibadahnya. Salatnya bertambah, sedekahnya bertambah, infaknya bertambah, puasanya bertambah. Pokoknya ibadah, sebutkan ibadah apapun, jadi semakin hari semakin bertambah ibadahnya, bukan malah semakin berkurang. Kemudian yang ketujuh, dia memiliki rasa takut yang kuat kepada Allah, tetapi bukan takut yang sampai kepada tingkat putus asa. Tidak. Tetapi perasaan takut yang dimaksud di sini adalah lebih kepada perasaan takut yang menjadikan kita tidak mengulang dosa kita lagi. Takut akan azab, takut akan neraka, takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semakin terangsang untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor ke-8, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya harus punya keyakinan yang kuat bahwa tobat dia pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa setan itu apabila menggoda kita, menggoda anak Adam, itu dengan 2 cara. Pertama, menanamkan angan-angan. Usiamu kan masih sangat panjang, masih ada waktu. Usiamu masih 30, 40, masih ada waktu sampai 60 atau 70 tahun. Kan masih ada kesempatan bertobat. Jadi masih boleh maksiat untuk saat ini. Nanti kalau sudah tua barulah bertaubat. Nanti kalau sudah haji baru bertaubat. Nanti kalau sudah umroh baru bertaubat. Nanti kalau sudah kaya baru bertaubat.
setan membuat angan-angan ikhwah, bahwa seolah-olah usia kita itu begitu panjang. Dia tidak tahu bahwa usia dia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga ketika diberikan angan-angan itu, dia tidak terasa bahwa ketika dia meninggal, dia tidak di atas taubatnya. Dan yang kedua, menanamkan rasa takut yang berlebihan, seolah-olah dosanya begitu banyak, dosanya segunung, dosanya selangit. Tidak mungkin Allah mengabulkan tobat saya. Akhirnya kemudian dia pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang sangat besar. Bahkan lebih besar dosanya orang putus asa dibandingkan maksiat itu sendiri. Karena putus asa dari rahmat Allah sama dengan menjauhkan kita dari taubat, menjauhkan kita dari Allah. Itulah cerdasnya setan, khutuwat, selangkah demi selangkah. Cara dia menggoda itu ya seperti itu, selangkah demi selangkah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah demi langkah dari syaitan, karena setan itu musuh kalian yang sangat nyata. Maka inti daripada pembahasan kita bahwa kalau kita ingin diterima taubatnya dan muncul tanda-tandanya, maka harus ada perubahan pada diri kita ini. Sebagaimana Allah mengatakan, maka berdirilah, dirikanlah salat di kedua ujung siang dan malam, karena kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Nah, kebaikan itulah yang kemudian tampak dari orang-orang yang bertaubat. Kalau sudah tampak kebaikan dia, mungkin nambah solatnya. Atau dulu dia tidak solat, kemudian sekarang sudah solat. Nampak dari ucapannya, nampak dari perbuatannya. Lah, kebaikan-kebaikan yang nampak itulah yang akan menghapuskan keburukan dia. Karena bagaimanapun, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan Allah juga mengatakan, itulah bahwa Allah tidak pernah merubah nikmat yang Allah karuniakan kepada sebuah kaum sampai mereka yang merubah diri-diri mereka sendiri. Artinya, tobat itu harus ada perubahan yang nyata, perubahan nampak dari yang buruk ke yang baik, dari maksiat ke yang taat. Lah nantilah, ketaatan kemudian kebaikan itulah yang akan menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ingat, kematian seseorang itu tidak menunggu orang itu bertaubat, tetapi bertaubatlah baru menunggu kematian. Karena betapa banyak kisah-kisah dalam Al-Quran orang yang bertaubat di saat detik-detik kematiannya. Seperti Fir'aun misalnya, ketika dia tenggelam dan nyawanya hampir lepas dari badannya, dia mengatakan, "Amantu bima amanat bihi Bani Israel." Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Pertanyaannya, apakah manfaat tobatnya Fir'aun? Tidak. Karena ada dua waktu ketika tobat itu masih diterima. Pertama, ketika nyawa belum sampai di tenggorokan. Yang kedua, ketika matahari belum terbit dari arah barat. Kalau dua perkara ini sudah sampai kepada kita, maka sekalipun kita sampai mencucurkan air mata sebanyak apapun, menangis serengek-rengeknya tangisan, tidak akan diterima tobat kita. Kalau sudah nyawa di tenggorokan atau sudah terbit matahari dari arah barat. Maka ingat, perhatikan, kematian itu tidak akan menunggu taubat kita. Maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal sambil menunggu kematian itu tiba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, di zaman Nabi SAW ada anak muda yang datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Maka Nabi SAW mengatakan kepada anak muda ini, dekatkan badanmu kepadaku wahai anak muda. Sampai akhirnya lututnya menyentuh lutut Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, "Sudihkah kamu kalau seandainya orang tuamu yang perempuan atau ibumu dizinahi orang, atau saudarimu dizinai orang,
atau putrimu dizinahi orang, atau bibimu dizinahi orang, apakah kau izinkan? Apakah kau ridho dengan laki-laki yang menzinahi ibumu, putrimu, bibimu, dan saudarimu? Maka laki-laki ini mengatakan, tidak wahai Rasul, kalau aku di posisi dia, aku tidak akan pernah ridho. Maka Nabi SAW mengatakan, sebagaimana mereka tidak ridho apabila ibunya dizinahi, apabila putrinya dizinahi, apabila saudarinya dizinahi, dan bibinya dizinahi, maka begitu juga orang-orang yang kau zinahi, keluarganya tidak akan pernah ridho. Maka kemudian laki-laki ini akhirnya bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwata fillah, dari sini kita katakan bahwa laki-laki ini kan seolah-olah ingin berbicara dengan kita bahwa dia tidak sanggup meninggalkan dosa zina. Maka siapapun yang beralasan saya tidak sanggup meninggalkan dosa, dusta. Anda bisa meninggalkan yang namanya dosa itu, asal ya tadi ada kemauan yang kuat, serta mengambil sebab, kemudian tawakal, dan begitu seterusnya. Pasti dengan mudah kita akan meninggalkan dosa. Makanya nanti saya akan sebutkan tips-tipsnya yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana caranya kita terlepas dari dosa dengan mudah. Jadi tidak ada alasan kalau ada orang yang mengatakan saya tidak bisa meninggalkan dosa. Bisa sebenarnya. Gak ada yang gak bisa. Karena dosa itu kan ditimbulkan dari 3 arah. Pertama, hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang menjadikan kita ini melakukan sebuah maksiat dan dosa. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Terkadang jiwa ini selalu memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Yang kedua adalah syaitan. Setanlah yang kemudian berusaha agar kita ini berbuat jahat, kemaksiatan, dan dosa. Kemudian yang ketiga, sohibus suh, teman yang jelek, teman yang jahat, yang selalu menarik kita untuk seperti dia. As-sahibu sahib, kata orang Arab, bahwa teman itu terkadang menarik seseorang. Kalau dia baik, maka dia akan menarik kepada kebaikan. Sebaliknya, kalau dia jahat, pasti akan menarik kepada kejahatan. Lah, setelah kita tahu sumber daripada kenapa kita bisa maksiat, kalau tidak hawa nafsu, ataupun setan, atau teman yang buruk, di sini kita akan cari solusinya. Bagaimana caranya kita menundukkan hawa nafsu? Bagaimana caranya kita menundukkan syaitan? Dan bagaimana caranya kita tidak berkawan dengan kawan-kawan yang jahat? Maka kita akan terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Inilah tanda-tanda bahwa taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat untuk semuanya. Dan mari kita bersama-sama buat channel ini untuk semakin berkembang dengan like, share, dan subscribe channel ini. Semoga semakin banyak orang mendapat manfaatnya. Dan syukran jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.